Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmiddin, majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada setiap kita yang hadir untuk mengikhlaskan niatnya masing-masing lillahi ta'ala. Kita masih dalam babul masajid. Hadis yang berikutnya, wa anhu lan sangking Abi Hurairah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sami angrungu sapa wong rajulan ing wong lanang yang syudu kang ngumumaken sapa rajul dhalatan ing barang kang ilang fil masjidi ing dalem masjid, falyaqul mongko becik ngucapa sapa man la raddahallahu, muka-muka ora balekaken ing dhalah sapa Allahu Gusti Allah alaika ing atase sira. Fa innal masajida mongko sak temene pira-pira masjid iku lam tubna ora den bangun apa masajid lihadza krana iki yang syudu dhalah. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilang di masjid, maka hendaknya dia mengatakan, semoga Allah enggak mengembalikan barang hilang kamu.
Karena masjid itu dibangun bukan untuk ini, atau tidak dibangun untuk ini, untuk mengumumkan barang hilang. Hadis ini menunjukkan secara zahir bahwa nggak boleh barang hilang atau orang kehilangan sesuatu kemudian diumumkan di dalam masjid dengan suara keras, misalnya bapak, ibu-ibu sekalian, barang siapa misalnya kehilangan uang sekian maka silahkan temui saya misalnya. Atau dia mengatakan, bapak ibu sekalian, barang saya hilang di dalam masjid ini. Dengan suara keras dia mengumumkan di dalam masjid, maka itu hukumnya makruh, tidak sampai haram ya. Tidak sampai haram. Jika itu dilakukan maka tidak berdosa, tetapi kena hukum makruh. Meskipun di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan untuk orang yang mendengarnya untuk mengatakan la raddahullahu alaik. Kenapa? Untuk menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik, sesuatu yang makruh. Jadi kalau seseorang itu kehilangan sesuatu di dalam masjid, tidak dengan mengumumkannya di dalam masjid, atau seseorang menemukan barang, misalnya kalau di sini istilahnya apa, pengurus takmirnya itu menemukan sesuatu di dalam masjid yang ditinggalkan oleh jamaah, ada uang misalnya, atau ada dompet, atau ditemukan subhah, atau ditemukan sesuatu hal yang tertinggal oleh pemiliknya, maka dia bisa kemudian menempelkan, membuat tulisan pengumuman, kemudian menempelkannya di luar masjid, itu sebagai ta'rifnya. Ta'rif artinya sebagai i'lan, pengumuman tentang barang yang hilang, dan itu dilakukan selama 1 tahun kalau dalam aturannya, dan ada rincian-rincian yang telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka tentang masalah dhallah ini, yaitu sesuatu yang hilang. Tetapi yang pokok dalam hadis ini adalah menjelaskan bahwa tidak boleh dengan pengertian makruh, tidak boleh dengan pengertian makruh, bukan haram, mengumumkan barang hilang di dalam masjid dengan suara. Artinya dia dengan berteriak di dalam masjid, barang saya hilang, memberikan pengumuman dengan lisannya, dengan suara keras. Baik barang dia yang hilang atau dia menemukan sesuatu kemudian diumumkan kepada orang lain dengan lisan di dalam masjid, itu hukumnya makruh. Itu yang inti dalam hadis ini. Wa anhu, ay an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitum tatkalane ningali sapa sira kabeh man ing wong ya bi'u kang adol au ya beta'u utawa tuku sapa man fil masjid ing dalam masjid, faqulu mangka ngucapa sapa sira kabeh lahu maring man la arbahallahu tijaratak, muga-muga ora mbathekaken sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing dagangan sira. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini menjelaskan bahwa kita jangan melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram jualan di dalam masjid atau membeli sesuatu di dalam masjid, itu hukumnya haram menurut sebagian ulama. Tetapi menurut pendapat yang kuat,
yang lebih kuat dari hukum ini adalah jual beli di dalam masjid itu hukumnya sah, tetapi makruh. Jadi hukumnya makruh, sah dan makruh, bukan haram. Jadi di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram, tapi ini adalah qaul dhaif, pendapat yang lemah. Pendapat yang kedua, jual beli di dalam masjid itu hukumnya adalah makruh. Tapi transaksi jual belinya itu tetap sah. Ini tentang jual beli di dalam masjid. Sehingga ya hendaknya dihindari, ini salah satu adabul masajid, adab masjid yang masjid itu dibangun untuk sholat. Masjid itu dibangun untuk zikrullah, bukan atau untuk beribadah kepada Allah secara umum, bukan untuk melakukan transaksi duniawi seperti jual beli. Memang masjid itu bukan dikhususkan untuk sholat saja, itu benar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan umat Islam, tetapi bukan dalam urusan seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Beliau untuk taklim, untuk daras di dalam masjid, untuk misalnya menyiapkan bala tentara untuk dikirimkan dalam peperangan melawan orang kafir juga dilakukan di masjid. Artinya masjid bukan melulu hanya digunakan untuk sholat saja. Karena ada sebagian pemahaman yang mengatakan bahwa masjid hanya untuk sholat, selain itu enggak. Masjid bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan Islamiyah, kegiatan yang baik, yang sesuai dengan ketentuan syarak, tetapi bukan untuk hal-hal seperti misalnya jual beli. Kita akan banyak membaca hadis berikutnya yang berkaitan dengan adab al-masajid, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan masalah masjid. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau seseorang jualan di dalam masjid itu juga akan mengganggu orang yang mengerjakan sholat, apalagi dengan suara keras. Biasanya orang jualan itu kan dia bukan diam saja, tetapi dia akan menawarkan barang-barangnya di dalam itu, dan itu akan yushawish, mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid. Wa an Hakim bin Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajidi wa la yustaqadu fiha. La tuqamu ora den jumenengaken apa al hududu pira-pira had fil masajidi ing dalem pira-pira masjid, wa la yustaqadu lan ora den qisas sapa wala yustaqadu sapa wong fiha ing dalem masjid. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bisanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hizam. Hakim Ibnu Hizam ini salah satu sahabat Nabi yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Dilahirkan di dalam Ka'bah, bukan di Masjidil Haram di luar Ka'bah, tetapi di dalam Ka'bah. Kita tahu Ka'bah ada pintunya. Hakim Ibnu Hizam itu dilahirkan di dalamnya. Seperti halnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu juga dilahirkan di dalam Ka'bah. Ini masa lalu ya, tidak seramai sekarang sehingga orang bisa keluar masuk di dalam Ka'bah. Tetapi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada beberapa orang yang mereka itu dilahirkan di dalam Ka'bah, termasuk diantaranya adalah Hakim Ibn Hizam dan juga Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan hanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib
yang dilahirkan di dalam Ka'bah, tetapi ada yang lainnya seperti Hakim Ibnu Hizam. Karena itulah jika dikatakan bahwa doa karramallahu wajhah untuk Sayyiduna Ali itu dikhususkan untuk beliau dengan alasan bahwa beliau itu dilahirkan di dalam Ka'bah, maka ini kurang tepat. Kurang tepat. Memang kita sering kalau menyebut Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Giliran Sayyiduna Ali kita mengatakan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebagian ada yang mengatakan itu karena Sayyiduna Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Alasan seperti ini tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya Sayyidina Ali yang dilahirkan di dalam Ka'bah, tetapi ada sahabat yang lainnya, contohnya Hakim bin Hizam. Jadi doa karramallahu wajhah itu sebenarnya doa yang umum. Memang yang sering umat Islam itu doa itu untuk Sayyiduna Ali. Tetapi sebenarnya boleh untuk selain Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Boleh kita mengatakan Abu Bakar karramallahu wajhah, Umar bin Al-Khattab karramallahu wajhah. Boleh kita mengatakan seperti itu. Meskipun umumnya karramallahu wajhah itu untuk Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga tidak benar alasan yang mengemukakan bahwa sebutan atau doa karramallahu wajhah untuk Sayyiduna Ali itu karena Sayyiduna Ali nggak pernah melihat kemaluannya sepanjang hidupnya. Ini juga tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar bahwa karramallahu wajhah adalah doa. Dan doa ini boleh untuk Nabi dan boleh untuk Sayyidina Ali dan boleh untuk selainnya. Meskipun pada umumnya itu dimaksudkan atau ditujukan untuk Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hakim Ibnu Hizam yang beliau juga dilahirkan di dalam Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ditegakkan had di dalam masjid dan juga tidak dilakukan qisas di dalam masjid. Jadi ada had, ada qisas dalam hukum Islam. Had itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara untuk kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Jadi hukuman yang sudah ditentukan oleh syara Al-Quran dan hadis untuk kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Itu namanya had. Misalnya hadduz zina, had bagi pelaku zina. Kalau dia sudah pernah menikah maka dirajam sampai mati, dilempari dengan batu sekepalan tangan sampai dia mati. Kalau dia belum pernah menikah maka 100 kali, dirajam 100 kali, jika masih hidup kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu namanya had. Kalau ada orang minum khamar maka kemudian dicambuk sebanyak 40 kali. Itu namanya had. Jadi hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Kalau ada orang meninggalkan sholat, dia meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, maka hukumannya adalah dibunuh. Ini namanya had. Jadi sudah ditentukan jenis hukumannya dan atas perbuatan maksiat apa. Inilah yang disebut dengan had. Kalau qisas itu hukuman setimpal. Hukuman setimpal itu hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukan. Kalau seseorang itu membunuh, maka hukumannya dibunuh, itu namanya qisas. Kalau seseorang misalnya memotong telinga temannya, maka dia ganti dipotong telinganya.
Kalau seseorang itu misalnya mencongkel mata orang lain, maka ganti matanya yang dicongkel. Itu namanya apa? Qisas. Nah, qisas. Dan itu ada dalam hukum Islam. Seperti itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pelaksana daripada had dan qisas itu adalah pemerintah. Kalau dulu khalifah itu yang melaksanakan hukuman had ataupun qisas ini. Tidak bisa sembarangan orang menerapkan hukum ini. Tidak bisa sebuah organisasi menerapkan hukum ini. Karena belakangan ini, beberapa tahun belakangan muncul sebuah kelompok teroris radikal, kelompok radikalis yang kemudian mereka menegakkan had dan qisas di kalangan mereka sendiri. Seperti ISIS di Timur Tengah, Daesh itu yang mereka apa? Jika ada salah satu anggota mereka berzina, maka mereka kemudian dirajam oleh mereka sendiri. Jika ada yang mencuri, maka dipotong tangannya oleh mereka sendiri. Di kalangan mereka sendiri. Itu sesuatu yang tidak benar. Karena had dan qisas itu adalah hak pemerintah dalam hal pelaksanaannya, bukan sebuah organisasi tertentu atau kelompok tertentu, apalagi perorangan. Karena itu jika dilakukan perorangan, maka akan menimbulkan kekacauan. Akan menimbulkan kekacauan. Misalnya seseorang membunuh orang lain, kemudian itu harus dibunuh karena dia membunuh, maka dia dibunuh, maka saudaranya akan ganti membunuh dia, dan begitu seterusnya akan terjadi kekacauan di dunia ini. Karena itulah maka yang memiliki wewenang untuk menegakkan had dan qisas itu adalah pemerintah atau khalifah pada masa lalu. Nah, penegakan had dan qisas itu tidak boleh di dalam masjid. Nah, ini hadis ini menjelaskan itu. Kita berbicara tentang adab al-masajid. Penegakan had dan qisas itu tidak dilakukan di dalam masjid, di luar masjid. Karena yang sekarang yang mengklaim diri sebagai mereka punya khalifah dan seterusnya, mereka kemudian menegakkan had dan qisas, ternyata mereka juga melakukannya di dalam masjid. Ini sudah 2 kali. Yang pertama, kekhilafahan yang mereka klaim itu tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Kemudian yang kedua, mereka tidak berhak untuk melakukan had dan qisas. Kemudian yang ketiga, mereka melakukannya di dalam masjid. Kesalahan yang bertubi-tubi dari kelompok mereka karena kebodohan mereka dalam masalah ini. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, usiba Sa'dun yaumal khandaqi fa daraba alaihi Rasulullah khaymatan. Usiba dan kenai sapa Sa'dun Sa'd bin Abi Waqqas yaumal khandaqi, artinya terluka, kena pedang atau kena panah atau kena tombak. Yaumal khandaqi ing dalem dinane perang Khandaq. Fa daraba di sini artinya bukan memukul, ya. Itulah bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau kamu hafalkan kan doroba, memukul, kan gitu. Tapi doroba itu dalam bahasa Arab artinya sangat banyak. Nah, fadoroba alaihi Rasulullah, fadoroba mongko gawe, gitu aja ya. Fadoroba mongko gawe utawa bangun alaihi ing atase Sa'ad sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan ing kemah fil masjidi ing dalem masjid liya'udahu supaya jenguk sapa Kanjeng Nabi ing Sa'ad min qurbin saking cedhak. Muttafaqun alaih.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pada waktu perang Khandaq, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ini Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu sahabat utama yang memiliki kemuliaan. Beliau minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Beliau salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dikabarkan akan masuk surga. Luar biasa. Kalau kita pada umumnya umat Islam nggak ada kabar secara khusus bahwa kita akan masuk surga. Tetapi ada beberapa orang sahabat yang Nabi sudah mengkhabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Maka betapa bahagianya orang yang seperti itu, yang Nabi sudah mengatakan kamu nanti akan masuk surga. Dan pasti akan masuk surga karena Nabi itu menyampaikan berita tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Itu minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga pernah didoakan Nabi secara khusus, yaitu dengan doa bistijabatid doa. Doa agar Sa'ad ibn Abi Waqqas ini doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Sehingga dikatakan bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas itu mujabud doa. Mujabud doa artinya setiap kali berdoa langsung dikabulkan. Setiap kali berdoa langsung dikabulkan. Sebagian orang itu seperti itu. Sebagian orang ada yang mujabud doa, yang doa-doanya itu cepat terkabul. Itu tidak selalu, kadang tidak setiap orang yang kemudian dia bertakwa, orang soleh, kemudian mujabud doa. Tidak setiap orang yang baik itu mujabud doa. Tetapi orang-orang tertentu itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mujabud doa. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas itu mujabud doa, orang yang doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dan itu barokah dari doanya Nabi untuk beliau. Yang itu menunjukkan kedekatan Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan Rasulullah. Dan itu menunjukkan juga kemuliaan Sa'ad ibn Abi Waqqas dari kalangan para sahabat. Salah satu yang membuktikan bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas itu orang yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi menurut Nabi adalah tentang kejadian ini. Bahwa dalam perang Khandaq, Sa'ad ibn Abi Waqqas itu terluka. Kemudian Nabi sendiri membuatkan kemah itu apa? Tenda ya, tenda. Nah, membuatkan apa? Tenda di dalam masjid untuk mengobati Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dibuatkan semacam rumah-rumahan kecil, tenda di dalam masjid. Di situ diletakkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk diobati. Tujuannya apa? Liya'udahu min qurbin, agar Nabi itu bisa menjenguknya. Nabi kan rumahnya dekat dengan masjid, mepet dengan masjid. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dibuatkan tenda di dalam masjid agar Nabi itu mudah untuk menjenguknya. Itu menunjukkan perhatian Nabi terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas secara khusus. Hadirin rahimakumullah. Sekarang apa yang kita pahami dari hadis ini? Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa tidur di dalam masjid itu boleh. Nah, tidur di dalam masjid itu boleh. Buktinya apa? Rasulullah malah membuatkan tenda
di dalam masjid untuk Sa'ad bin Abi Waqqas agar Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa istirahat, tidur di situ. Nah, di dalam masjid, dibuatkan di dalam masjid, bukan di luar masjid. Ini yang pertama, berarti tidur di dalam masjid itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, membuat membuat rumah-rumahan atau seperti tenda di dalam masjid untuk tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat tinggal, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat. Nah, tentu saja kalau dia perempuan kemudian dia tidur di dalam masjid, ya kalau haid ya nggak boleh, dia harus keluar. Kemudian ketentuan lagi, dia nggak boleh mengotori masjid, dia nggak boleh mengganggu orang sholat. Kalaupun dibuatkan misalnya rumah-rumahan kecil, misalnya tenda untuk tidur, ya tidak mengganggu pelaksanaan sholat, ditempatkan di tempat yang itu kemudian tidak mengganggu pelaksanaan sholat umat Islam. Tentu saja seperti itu yang dimaksud dengan syarat-syarat tertentu, maka boleh seseorang untuk kemudian tidur dan juga membuat tenda di dalam masjid dengan syarat-syarat yang tadi telah kita kemukakan. Maka kalau pada zaman sekarang ada orang melarang umat Islam tidur di masjid atau tidur di musholla, itu sebenarnya sesuatu hal yang justru bertentangan dengan praktek yang dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi kita pada masa lalu ketika kita masih kecil, kita sering tidur di masjid, di musholla. Tetapi zaman sekarang nggak ada orang tidur di masjid atau musholla. Hampir nggak ada orang tidur di masjid, musholla. Sehingga para generasi muda itu banyak yang terjauhkan dari masjid dan musholla. Itu salah satu efek yang terjadi akibat pemahaman yang tidak benar dari sebagian orang untuk melarang orang tidur di masjid atau musholla. Hadirin rahimakumullah, boleh tetapi dengan ketentuan. Kalau tidur masjid ya harus suci, harus menjaga kesucian masjid, nggak boleh mengganggu orang sholat. Bukan hanya tidur saja tetapi juga sholat misalnya. Karena ada sebagian tidur di masjid, ketika subuh dibangunkan dia malah pulang. Jadi dia hanya tidur, tidak sholat ketika waktu-waktu sholat. Ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya, ini tentang keutamaan daripada menjenguk orang yang sakit. Nabi mengatakan liya'udahu min kurbin. Nabi itu sangat perhatian terhadap iyadatul marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa seseorang yang menjenguk orang yang sakit, maka akan keluar bersamanya 7.000 malaikat atau 70.000 malaikat yang akan beristighfar untuk dia. Kalau dia pagi hari menjenguk orang sakit, ada orang sakit, kemudian pagi hari dia keluar untuk menjenguknya, maka akan keluar bersama dia 70.000 malaikat yang akan memintakan ampunan untuk dia. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Para malaikat yang la ya'sunallaha, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu menjalankan perintah Allah, tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah. 70.000 malaikat
memintakan ampunan untuk kita yang menjenguk orang sakit. Jika pagi hari maka sampai sore mereka akan mendoakan kita. Jika kita sore hari menjenguknya, menjenguk orang yang sakit, maka sepanjang malam sampai pagi para malaikat akan mendoakan untuk kita. Ini sebuah amalan yang sangat agung. Tetapi sedikit di antara kita yang melakukan hal tersebut, menjenguk orang yang sakit. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk menjenguk orang sakit, bahkan demi agar mudah, agar dekat dan mudah untuk dijenguk, Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit itu sampai dirawat di dalam masjid, dibuatkan sebuah tenda di dalam masjid. Tujuannya agar beliau Rasulullah itu mudah untuk menjenguknya. Tetapi tentu saja menjenguk orang sakit pun dengan ketentuan-ketentuan. Tetap semuanya itu harus dengan ketentuan. Nggak boleh terlalu lama kalau menjenguk orang sakit. Orang sakit itu butuh istirahat. Kalau menjenguk orang sakit sekedarnya diajak, misalnya dihibur, diberi semangat untuk sehat dan seterusnya. Setelah itu pulang. Jangan sampai misalnya 5 jam, 6 jam ditunggui di situ. Akhirnya yang sakit nggak bisa tidur. Bukan tambah sembuh tetapi tambah sakit. Itu bukan adab dalam menjenguk orang sakit. Ketentuan tetap berlaku. Tetapi hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjenguk orang yang sakit. Muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anha radhiyallahu ta'ala anha, wa anha an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dawuh sapa Aisyah, raaitu wasningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasturuni nutupi sapa Kanjeng Nabi ing ingsun, wa ana anzuru lan utawi ingsun iku anzuru ningali sapa ingsun ilal habasyati maring wong-wong Habasyah, yala'abuna podo main-main dolanan sapa Habasyah fil masjidi ing dalam masjid. Al haditsa muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah, pertama ini menunjukkan kedekatan Sayyidah Aisyah dengan suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika, kita tahu tadi kita sampaikan rumah Nabi mepet dengan Masjid Nabawi. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah itu berdiri menutupi aku. Artinya Rasulullah berdiri begini, kemudian Aisyah di belakangnya. Sayyidah Aisyah di belakangnya. Kemudian beliau mengatakan wa ana anzuru ilal Habasyah, dan aku melihat di dalam masjid itu ada para utusan dari Habasyah itu yang main-main. Mereka nyanyi tentu yang kemarin kita sudah jelaskan, dan mereka berjoget-joget di dalam masjid. Tapi jogetnya bukan jogetnya orang Habasyah itu begini-begini, naik turun saja, bukan berlenggok-lenggok dengan memutar-mutar apa, itu enggak. Tetapi apa? Dia kalau joget naik turun, gini. Itu kalau joget seperti itu dibolehkan. Tetapi kalau joget pada umumnya oleh penyanyi-penyanyi dangdut dan sebagainya, itu jelas haram, ya, jelas haram. Jadi di dalam masjid itu orang-orang Habasyah itu melakukan itu. Mereka menyanyi, membaca pujian untuk Nabi, kemudian mereka berjoget-joget. Dengan joget bentuk yang tadi itu yang tidak diharamkan. Karena berjoget ada yang diharamkan, ada yang tidak diharamkan. Kalau sekedar begini-begini saja, itu tidak diharamkan. Nah, Nabi melihatnya, Sayyidah Aisyah juga melihat apa yang mereka lakukan di dalam masjid.
Tetapi dalam hadis ini, lanjutan dari hadis ini, Nabi bertanya, apa yang mereka katakan? Bertanya kepada seseorang, apa yang dikatakan oleh orang-orang Habasyah itu? Kemudian dijawab bahwa mereka mengatakan bahwa Muhammadun abdun sholihun. Dalam lanjutan hadis itu, fadhahika, kemudian Nabi SAW ini tertawa. Tertawanya Nabi itu ya tersenyum. Tertawanya Nabi itu tersenyum. Nabi tersenyum dengan hal itu. Menunjukkan apa? Ya menunjukkan boleh. Kalau seandainya yang dilakukan oleh para utusan dari Habasyah itu haram, tentu Nabi akan mengingkarinya. Tentu Nabi akan melarang mereka untuk yal'abun fil masjid. Tetapi Nabi kemudian tidak melarangnya, justru Nabi kemudian tersenyum melihat hal itu setelah tahu apa yang diucapkan mereka. Ternyata dalam lagu-lagu yang mereka sampaikan itu berisi pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekali lagi menunjukkan yang kemarin sudah kita sebutkan, bahwa kalau ada seseorang misalnya sholawatan di dalam masjid, memakai terbang, memakai rebana, alat-alat musik yang dihalalkan di dalam masjid, maka itu tidak apa-apa, tidak diharamkan juga tidak dimakruhkan. Memuji-muji Nabi di dalam masjid tidak diharamkan, diperbolehkan. Asalkan tadi itu alat musik yang digunakan itu adalah alat musik yang halal, bukan alat musik yang diharamkan. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu yang halal, bukan lagu yang haram. Maka boleh dilakukan di dalam masjid, dan itu dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya. Itu dipahami dari pernyataan Sayyidah Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan ketika itu Sayyidah Aisyah berada di belakang Nabi, kemudian menaruh kepalanya di pundak Nabi sambil melihat orang-orang Habasyah yang ada di dalam masjid yang sedang bernyanyi dan berjoget itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi dengan istri-istrinya itu juga apa istilahnya itu, juga menjaga adabnya yang baik kepada mereka. Bahkan dalam hadis yang lain, Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah itu pernah ya semacam apa, bermain-main, pernah lomba lari dan sebagainya. Kadang Sayyidah Aisyah yang menang, kadang Rasulullah yang menang dan sebagainya. Itu dilakukan oleh Nabi terhadap istrinya dalam rangka untuk idkhalus surur, dalam rangka untuk membahagiakan, menyenangkan istrinya. Dilakukan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang menceritakan tentang hal itu, tetapi kita cukupkan. Itu cukup sebagai bukti. Wa anha, kita lanjutkan, wa anha ay an Aisyah radhiyallahu taala anha anna walidatan sauda kana laha khibaun fil masjid. Saat temene walidah budak sauda kang ireng, kana ana iku laha keduwe walidah sauda khibaun utawi tendo fil masjid ing dalem masjid. Fakanat mongko ana sapa walidah sauda tak tini teka ing sapa walidah sauda ing ingsun. Fatahaddatsu nuli ngobrol utawa ngomong-ngomong indi ing dalem ngersa ingsun.
al-haditsa muttafaqun alaih. Ini juga sama dengan yang tadi, bahwa seseorang yang nggak memiliki rumah, misalnya dari umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang di sini adalah perempuan, walidah, sauda, dia di dalam masjid itu punya tenda untuk tidur dia di situ. Itu berarti boleh membuat tenda di dalam masjid seperti yang dilakukan perempuan ini. Tapi tentu saja ini karena perempuan, kalau dia sedang haid misalnya, maka dia harus keluar dari masjid, tidak boleh kemudian tidur di dalam masjid tersebut. Nah, ini penjelasannya sama dengan tadi, yaitu yang menjelaskan tentang bolehnya tidur di dalam masjid, dan tentang bolehnya membuat tenda di dalam masjid untuk tidur, tenda untuk tidur. Kalau pada masa sekarang kan semua orang punya rumah, hampir semua orang punya rumah. Tapi jika ada orang nggak punya rumah kemudian dia tinggal di masjid, itu sebenarnya tidak diharamkan. Tapi terkadang orang yang nggak punya rumah ini dicurigai jangan-jangan nyuri nanti, maka kemudian dilarang oleh orang-orang. Padahal kasihan orang, mereka tidak memiliki tempat tinggal, apalagi nggak ada pemerintah yang mengurusnya, yang merelokasinya ke tempat tinggal yang layak. Pada zaman Nabi, mereka yang nggak punya rumah itu tinggalnya di masjid. Kalau dalam thariqah tertentu seperti thariqah Naqsyabandiyah, misalnya Khalidiyah, itu kalau sedang suluk itu mereka membuat tenda-tenda di dalam masjid. Ada yang di pojokan sana, di pojokan sana, di pojokan sana, untuk tawajjuh dalam zikir dan seterusnya di dalam situ, tapi juga tidur di situ. Itu ada sebagian thariqah yang melakukan hal itu, dan itu tidak apa-apa. Artinya tidurnya dan membuatnya rumah-rumah kecil di dalamnya itu, tenda-tenda itu bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Satu lagi, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjidi khati'atun. Al-buzaqu utawi itu fil masjidi ing dalam masjid iku khati'atun, kemaksiatan. Wa kafaratuha lan utawi kafarai khati'ah iku dafnuha, mendem buzaq. Nah, ini konteksnya pada masa lalu, di zaman Nabi. Di zaman Nabi dan para sahabat, masjid itu isinya adalah tanah dan kerikil, tanah dan pasir. Itu pada masa Rasulullah. Bukan seperti pada masa sekarang. Kalau masa sekarang apa? Sudah keramik, sudah ada sudah seperti ini. Ada karpet, ada keramik dan sebagainya. Sehingga ya tidak bisa dipraktekkan persis seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian seseorang misalnya meludah di masjid yang sekarang yang keramik atau di karpet, kemudian malah diambilkan tanah dari luar dipendam atau ditanam di situ, atau keramiknya dicungkil kemudian dipendam. Enggak. Khawatirnya ada yang memaknai secara zahir. Oh, kafarahnya untuk pelebur dosanya itu harus ditanam, daf'uha, berarti ludahnya ditanam, terus keramiknya dicungkel atau diambilkan tanah dari luar, ya malah ngotori masjid. Yang pertama yang dipahami di sini bahwa meludah di dalam masjid nggak boleh, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan.
Meskipun ludah itu hukumnya suci, tetapi dia kotor, menjijikkan. Ludah kalau sudah lepas dari mulut, maka itu menjijikkan. Maka nggak boleh meludah di dalam masjid, nggak boleh membuang ingus di dalam masjid. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana caranya. Untuk konteks sekarang yang masjidnya itu masjid masjid seperti ini yang sudah keramik, ada karpetnya dan sebagainya. Kalau zaman dulu dia kalau mau meludah bisa ke sebelah kirinya atau di bawah telapak kakinya. Tetapi kalau masa sekarang nggak boleh sama sekali meludah di dalam masjid karena itu akan mengotori masjid. Maka dia bisa misalnya meludah dengan pada bajunya atau meludah pada serbannya misalnya, atau dia punya tisu bawa tisu kemudian meludah di tisunya kemudian dimasukkan sakunya, nggak apa-apa karena nggak najis. Ludah itu tidak najis, nanti baru dibuang setelah sholat. Nah, karena mungkin sebagian orang ada yang ludahnya itu ngalir terus sumber ludahnya itu deras sekali sehingga terus mengalir banyak, itu kan juga repot. Nah, repot juga dia ketika dia sholat karena mengganggu ketika dia akan membaca Al-Fatihah atau surat, akan terganggu dia oleh itu. Jadi nggak boleh seseorang meludah di dalam masjid. Kalau pada zaman Nabi itu bukan di masjid, kalau di luar masjid dia meludah ke kiri itu bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid tetap nggak boleh meludah di dalam masjid. Nah, seandainya ada orang meludah di dalam masjid, kemudian masjidnya itu berupa tanah, ada pasir, maka kafarohnya sebagai pelebur dosanya itu adalah dipendem atau ditanam ludahnya itu. Tetapi untuk pada masa sekarang ya dia harus membersihkan ludah itu dan dia berdosa karena telah mengotori masjid. Jadi masjid harus dimuliakan, masjid harus dijaga kebersihan dan kesuciannya. Karena banyak masjid-masjid yang kotor, Kita umat Islam terkadang kurang perhatian terhadap masjid. Sangat perhatian terhadap rumahnya sendiri, tetapi tidak perhatian terhadap masjid. Banyak orang yang gak kerasan masuk masjid, itu karena masjidnya gak nyaman. Sudah ada bau yang gak sedap, kotor, karpetnya sudah 2 tahun nggak dicuci. Jadi serba nggak nyaman kalau masuk ke dalam masjid. Sudah di depannya udah berantakan, tempat sandalnya misalnya nggak ada, kotor dan sebagainya. Itu semestinya kita umat Islam perhatian terhadap kebersihan masjid, terhadap ketertiban masjid, terhadap kenyamanan orang di dalam masjid. Kalau masjid itu nyaman, maka kita pun akan kerasan untuk di dalamnya. Nggak akan buru-buru keluar dari masjid, tetapi kita akan senang di dalamnya. Kalau kita keluar, maka kita pingin kembali lagi ke dalam masjid. Nah, bagaimana kita kemudian memiliki masjid yang seperti itu, yang nyaman, bersih dan seterusnya, itu mesti menjadi perhatian dari kita semua umat Islam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya
hayya walil mu'minina wal mu'minat.